Kalian tahu nggak, kota paling berbahaya di Amerika itu ternyata namanya Saint Louis. Dulu kota ini keren banget loh, dibangun sama orang Prancis tahun 1764. Terus dibeli Amerika lewat pembelian wilayah Louisiana tahun 1803. Letaknya strategis banget, pas di pinggir sungai Mississippi. Jadi Saint Louis ini semacam jembatan penghubung antara negara-negara bagian utara sama yang di selatan. Tahun 1818, kota ini udah jadi pusat komunikasi penting gara-gara banyak kapal dagang yang keluar masuk lewat sungai. Terus cuma 3 tahun kemudian, Missouri, negara bagian tempat Saint Louis berada, resmi jadi negara bagian Amerika Serikat. Nah, sejak itu, Saint Louis kaya raya. Ekonomi dan jumlah penduduknya naik gila-gilaan. Tahun 1860, penduduknya udah lebih dari 150.000 orang. 10 tahun kemudian, naik lagi jadi 300.000. Padahal di zaman itu, angka segitu tuh kayak jutaan orang kalau dibandingin dengan sekarang. Gila gak tuh? Karena perkembangan ini, Saint Louis jadi salah satu pusat industri jasa terbesar di Amerika. Keuangan, iklan, sampai logistik semua ada. Bahkan sekarang masih ada 8 perusahaan besar, yaitu Fortune 500 yang markasnya di sana. Tapi semua berubah. Sekarang Saint Louis malah dikenal sebagai kota dengan tingkat kejahatan paling tinggi kedua di Amerika. Setelah Detroit. Tahun 2020 aja, 1 dari 51 orang di sana jadi korban kekerasan. Gak heran, Saint Louis masuk daftar 10 kota paling berbahaya di dunia. Jumlah pembunuhan di sana ngeri banget. Gak cuma soal kejahatan, kota ini juga punya masalah besar kayak kesenjangan rasial dan sosial. Jadi kayak kota yang kehilangan arah gitulah. Padahal dulu sempat bersaing ketat sama Chicago. Chicago nih. Gue bacanya Chicago aja lah. Buat jadi kota dagang paling penting di Amerika bagian tengah. Tapi sekarang Chicago jadi kota besar kelas dunia. Sedangkan Saint Louis kelihatan kayak kota tua yang ditinggalin, banyak gedung kosong, banyak masalah sosial, dan populasinya turun terus. Buat gambaran ya, tahun 1950-an penduduk Saint Louis pernah tembus 850.000 orang. Tapi sekarang cuma tinggal sekitaran 277.000. Hilang 70% penduduk. Ini bukan hal yang biasa loh. Jarang banget ada kota besar yang sekarat kayak gini. Kalau kita tarik ke belakang, tahun 1850-an itu masa-masa persaingan antara Saint Louis sama Chicago. Waktu itu, Saint Louis jauh lebih gede dan lebih penting. Chicago punya 30 orang. Kenapa Saint Louis bisa besar? Gak apa-apa lah, gue bacanya Chicago aja. Chicago, kan gitu. Kayak terlalu keren gitu. Karena dia punya sungai Mississippi dan jadi kota dagang utama antara Amerika Utara dan Selatan. Sementara Chicago, waduh, gue udah keren lagi nih baca Chicago. Sementara Chicago waktu itu masih merintis kerja sama dengan New York dan Pelabuhan Timur. Tapi semuanya berubah pada tahun 1848. Kanal Illinois dan Michigan selesai dibangun. Kanal ini ngubungin sungai Mississippi ke danau Michigan. Hasilnya, Chicago dapat jalur perdagangan baru. Bukan cuma ke selatan, tapi juga ke Kanada dan New York. Lama-lama Saint Louis kehilangan keunggulannya. Dan parahnya lagi, pemimpin-pemimpin di Saint Louis saat itu terlalu nyantai dan gak punya visi. Mereka terlalu fokus ke jalur sungai, gak ngikutin perkembangan zaman, kayak rel kereta atau kanal. Jadi bisa dibilang Saint Louis itu kota yang selalu berada di tempat yang tepat, tapi di waktu yang salah. Kurangnya inovasi dan lambat ambil keputusan bikin kota ini pelan-pelan tenggelam. Dulu jadi pusat kemakmuran, sekarang jadi kota penuh tantangan dan masalah. New Orleans adalah titik penting di aliran sungai Mississippi. Sebenarnya masalahnya bukan pada kota itu sendiri, kecuali kalau mereka memilih untuk tidak menanganinya. Nah, gue jelasin secara singkat nih. Bersamaan dengan pembangunan kanal, proyek kereta api pertama mulai digarap di kota-kota sekitar. Tapi kecepatannya berbeda-beda. Waktu itu, kereta api dianggap sebagai senjata rahasia untuk memperluas pengaruh kota-kota besar yang sebelumnya berkembang berkat jalur air seperti Mississippi. Dengan adanya rel kereta, daerah-daerah yang jauh dari sungai pun bisa terhubung dan ikut berkembang. Hasilnya, ya banyak negara bagian tumbuh pesat.
Dan kota-kota besar jadi pusat logistik penting karena akses ke transportasi jadi makin luas dan efisien. Walaupun kota Saint Louis waktu itu jauh lebih besar dan punya banyak sumber daya dibanding Chicago, para pemimpinnya terlalu fokus sama sungai Mississippi. Mereka kurang tertarik sama proyek kereta api, malah agak curiga karena dianggap saingan. Akibatnya pembangunan rel kereta di sana jalan sangat lambat, cuma sebatas rencana di atas kertas. Sementara itu, Chicago, mereka justru semangat banget membangun infrastruktur kereta api. Lalu di tahun 1861 meledaklah perang saudara di Amerika. Nah, masalahnya banyak perdagangan Saint Louis yang tergantung sama New Orleans dan negara-negara bagian selatan. Tapi karena perang, hubungan dagang itu langsung putus, bikin ekonomi Saint Louis kena pukulan berat. Apalagi letaknya dekat sama wilayah musuh, jadi makin riskan. Di sisi lain, Chicago yang letaknya lebih ke utara jadi dianggap lebih aman. Makanya selama perang saudara dan setelahnya, Chicago jadi makin berkembang dan penting. Seperti yang sudah gue jelasin, Saint Louis sempat jadi kota besar dan penting banget di Amerika. Bahkan nyaris setara sama New York. Tapi semuanya mulai berubah sejak Perang Saudara. Saat itu, Chicago dianggap lebih aman dan mulai menarik banyak investasi, terutama di bidang industri dan infrastruktur. Penduduknya pun meledak naik. Bayangin nih, di tahun 1890, penduduk Chicago udah lebih dari 1 juta. Padahal 40 tahun sebelumnya cuma 30.000 orang gitu. Sementara itu, Saint Louis mulai kehilangan pamornya. Jalur perdagangannya makin sepi, pembangunan rel keretanya juga kalah jauh. Akibatnya, pelan-pelan kota ini tertinggal dari kota-kota besar lainnya. Walau tetap berkembang, Saint Louis nggak pernah lagi bersinar seperti masa jayanya. Puncaknya setelah mencapai populasi tertinggi di tahun 1950-an. Jumlah penduduk Saint Louis turun drastis, sampai hilang hampir 70%. Sekarang kota ini malah masuk ke daftar 10 kota paling berbahaya di dunia loh. Dan setelah kalah dari Chicago, saingan Saint Louis berikutnya adalah Detroit. Keduanya punya nasib mirip, sama-sama kota industri yang dulu megah, tapi sekarang justru penuh tantangan. Uniknya, dulu Saint Louis adalah pusat otomotif kedua terbesar di Amerika setelah Detroit. Katanya pom bensin pertama dan kecelakaan mobil pertama juga terjadi di Saint Louis. Legenda atau bukan, yang jelas kota ini punya sejarah keren. Tapi karena industri makin berkembang, Saint Louis dan Detroit juga jadi tujuan banyak imigran dari bagian selatan Amerika. Terutama warga Afrika Amerika. Mereka datang cari harapan baru di tengah geliat industri. Meskipun akhirnya nasib kota ini berubah drastis. Dulu pernah ada peristiwa gede banget, namanya migrasi besar-besaran. Di mana sekitar 6 juta orang kulit hitam Amerika pindah dari wilayah selatan ke bagian utara, tengah, dan barat Amerika Serikat. Alasannya jelas, di selatan hidup mereka susah banget. Ekonominya berat dan mereka masih kena perlakuan rasis yang parah. Jadi banyak yang pindah ke kota-kota industri di utara buat cari hidup yang lebih baik. Salah satu kota yang jadi tujuan adalah Saint Louis. Kota ini sempat bangkit dan kelihatan punya masa depan cerah. Bahkan tahun 1904, Saint Louis jadi tuan rumah 2 event besar dunia sekaligus. Satu kota, 2 acara gede, 1 tahun. Tapi sayangnya Saint Louis ngulangin kesalahan yang sama. Kayak di abad ke-19. Mereka terlalu bergantung sama satu jenis industri otomotif. Nggak nyoba cari variasi usaha lain. Begitu industri otomotif kena masalah, ya ambyar. Semuanya ikut jatuh. Mirip banget kayak yang kejadian di Detroit. Yang juga pernah jadi kota industri besar. Lalu kolaps. Di Saint Louis, pengangguran naik. Kriminalitas jadi biasa. Dan orang-orang dari kelas menengah banyak yang kabur pindah ke pinggiran kota. Ya lama-lama kota ini dipenuhi bangunan kosong, rusak, dan jadi sarang kejahatan dan narkoba. Karena itu banyak orang nyebut Saint Louis sebagai versi kedua dari kehancuran Detroit. Bedanya gak banyak. Orang ngomongin Saint Louis, sekarang kota ini punya masalah yang sama parahnya kayak Detroit. Kota yang dulu jadi simbol kekuatan Amerika, sekarang malah masuk daftar kota paling berbahaya di dunia.
Pertanyaannya sekarang, apakah Saint Louis masih bisa bangkit lagi? Bisa nggak jadi kota yang penuh harapan kayak dulu? Tempat orang-orang datang buat ngejar mimpi dan hidup lebih baik. Ya, mungkin saja bisa kalau misalkan ada perubahan besar di sana. Dan dipimpin oleh Sang Ultraman.